portofolio itu adalah organisasi segala macam, gitu ya? Organisasi segala iya, macam. portofolio bisa organisasi, Pak, sesuatu yang sudah Pak, dia lakukan dan seterusnya. Saya pengen tahu apa pesan Pak Prabowo ketika menunjuk Bapak jadi menteri. Karena begini, Pak. Sepanjang saya tahu, Menteri Tenaga Kerja itu muncul pas hari buruh, pas banyak PHK, munculnya itu aja, Pak. Padahal dengan tadi sederet pendidikan Bapak, pengalaman, profesor, kalau nggak salah Bapak ahli produktivitas. Nah, masa sih munculnya cuman kalau ada PHK doang atau kalau hari buruh, kan harusnya ada demo buruh baru muncul. Karena masalah di Indonesia itu kan soal produktivitas, rendah sekali kalau nggak salah. Setahu saya, bangsa Indonesia rendah sekali produktivitas. Gimana tuh, Pak? Iya, effort itu kita lakukan, ya. Jadi kita sedang menyiapkan gerakan produktivitas nasional. Ya, kemarin kita kolaborasi dengan Asian Productivity Organization. Ya, kita ingin buat sertifikasi ahli produktivitas. Saya merangkul beberapa asosiasi yang kemudian bisa bantu kita. Kita buat productivity talk, ya, dalam artian edukasi kepada masyarakat. Kemudian kita sedang menyiapkan bagaimana Center of Productivity itu ada di kampus dan seterusnya. Kita punya lembaga produktivitas nasional yang siap kita launching. Itulah kerja-kerja yang mungkin yang bagi saya ini harus saya langsung yang kemudian handle. Dan Pak Wamen tadi lebih banyak dia melakukan komunikasi, inspeksi, kemudian langsung kepada aksi yang sifatnya ini. Bagaimana Bapak melihat produktivitas ASN di Indonesia? Ya, so-so. Tapi kok so-so, Pak? Ya, itu kan partai ASN. Iya, termasuk partai saya. ASN. Termasuk di tempat Bapak? Saya sadar. So-so-nya itu 1 sampai 10 berapa, Pak? Nggak usah dipaksa. So-so itu dalam artian kita punya PR besar. Ya, dia punya Bapak PR menyentuh besar. itu juga? Saya setuju. Artinya jadi gini, ketika kita ingin membangun produktivitas itu sekian sistem harus kita bangun. Mulai dari performance manajemennya, performance measurementnya, kemudian karirnya, talentanya, dan belum semua kementerian, apalagi kita bicara instansi daerah, sudah memiliki maturitas seperti itu. Jadi kalau skala 5 mungkin maturitas sekitar 3 gitu ya. Nah, tapi tadi kompleksitas kita yang banyak ini kan kita harus keluar dengan strategi yang mana dulu mau intervensinya, dan kita punya waktu yang terbatas. Sehingga kami itu akan masuk fokus ke, nanti Bu Afi mungkin boleh koreksi, kita akan masuk ke industri menengah. Ya. Silakan pertanyaan terakhir, Bang Hensat. Saya tanya politik nih, Pak. Tolong bawa bersiap nih, Pak. Pak, misalnya malam ini Bapak denger nih kabar wamen Bapak bakal di reshuffle besok pagi. Yang Bapak lakukan apakah pasrah saja atau Bapak tergerak bertemu dengan Pak Prabowo menahan supaya wamennya tidak di reshuffle, atau Bapak alhamdulillahirabbil alamin? Yang mana, Pak? 3 pertanyaan itu. Jawab deh, Pak. Tapi jangan jawab itu prioritas presiden ya, Pak ya. Itu bosen, Pak, bosen. Kira-kira apa, Pak? Itu udah dijawab itu ya. Tentu ya kalau apa yang dilakukan malam itu segera, ya tentu menurut saya kita tentu boleh bertanya alasannya apa gitu ya. Ke Pak Prabowo, Pak. Ya, ke siapa ya di situ ya, artinya apa, kemudian kalau saya diminta diberi pertimbangan, kita berikan pertimbangan, kemudian tentu itu dikembalikan kepada. Akan Bapak bela Pak Wamen? Kan maksud saya Bapak kan nggak milih Wamen, Pak, itu dikasih gitu. Apakah akan dibela, Pak? Selama ini kita melakukan kerjasama yang baik dengan Wamen. Masalahnya kenapa mengangkatnya spesifik Wamen? Ya Contohnya kan, sebagai itu objek kan reshuffle. Pertanyaan saya gitu. Saya mau tahu. Pasti kan ada gini dasarnya loh. dong, kan ahli Iya, komunikasi. gini. Menteri itu nggak bisa milih wamen. Wamen itu dikasih sama presiden. Bahkan dilantiknya pun sama presiden. Akhirnya menurut saya, walaupun namanya wamen, ini sebetulnya menteri juga. Kenapa demikian? Karena sama-sama dipilih presiden, sama-sama dilantik presiden. Lo nggak pilih gua loh, men, gitu. Mau saya mau tahu nih sebetulnya kerjasamanya di dalam nih gimana sih? Kerjasama kita di dalam sangat-sangat kompak. Ya, Kompak, Bang Hersat bisa tanya. Dalam artian... Nggak, saya nggak nuduh Bapak nggak kompak, nggak, Pak. Saya cuma... Karena saya katakan, tadi saya orang HR, saya orang ergonomi, saya background saya people centric.
Jadi what I'm trying to do itu adalah oke, saya punya wamen dengan potensinya seperti ini, kita duduk bersama Pak Wamen di sini ya. Saya punya eselon 1 gitu ya, seperti ini yang nggak bisa sama. Artinya harus kemudian spesifik kepada individu yang bersangkutan. Ini leadership saya. Saya kemudian ini dengan wamen enggak gitu ya. Jadi memang kita dari awal dan syukurnya kita memiliki dua kompetensi yang menurut saya itu bisa melengkapi. Sebenarnya saya masih Baik, penasaran tepuk apa tangan. kata Mas Aris itu. Oke, kenapa? Singkat Apa saja. sih yang disampaikan Pak Prabowo ke Bapak tuh? Apa waktu manggil ya, Menteri disampaikan apa yang disampaikan Pak? Itu belum dijawab tadi kan Belum ya? Ya, singkat saja Pak. Singkat saja. Ya, Pak Presiden waktu itu menyampaikan tantangan ketenagakerjaan. Dan memang isunya itu adalah terkait tentang penyiapan SDM. Ya, jadi peluang-peluang kerja itu banyak. Ini salah satunya aja, nggak perlu semuanya ya Bang Ihsan. Peluang-peluang kerjaan itu banyak ya di industri pariwisata dalam dan luar negeri. Dan beliau berharap kita bisa menjawab itu dengan penyiapan SDM. Jadi lebih penyiapan SDM. Langsung sebenarnya. spesifik tentang Salah kerja ya satunya Pak ya. itu tentang pekerjaan. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Mbak. Yasserli sudah berkenan berbagi di Mohon Q&A. doanya. Demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan bagi Anda semua yang menonton Q&A pada malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.